Siklus 2. Tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2. Manusia dan lingkungan. Pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Naisila. Siapa? Cika juga yang 4 orang ya. Nah, jadi anak-anak, teman kita ada 4 orang, ada yang izin yaitu Naisila dan 3 orang lagi sedang sakit. Maka dari itu tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah bosan mengingatkan bahwa kalian itu harus tetap menjaga makan. Nah, itu bertanya lagi, hari ini sudah makan belum? Makan siang? Makan dengan apa? Ayam, kecap, nasi goreng, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua harus makan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan di sekolah. Karena nanti kalian akan belajar di sini memerlukan tenaga, energi seperti itu ya. Nah, anak-anak. Nah, ya. Sebelum belajar seperti biasa kita akan selalu melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang paling awal hadir siapa coba? Oh iya, yang paling hadir sekarang ini Danu. Jadi Danu silakan untuk memimpin doa hari ini. Ya, silakan Danu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Lihat dulu persiapan kalian belajar. Bagaimana, coba lihat pakaiannya sudah rapi belum? Sudah. Coba cek semuanya, cek dulu. Coba kita kan hari ini akan melaksanakan apa? Diskusi. Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa styrofoam. Sudah bawa semua? Sudah. Alat tulisnya mana sudah dipersiapkan? Sudah. Ya. Kalian duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke. Nah, anak-anak, seperti
utama dan setelah itu mencari ide gagasan pokok. Iya, bagaimana? Betul atau tidak? Betul. Berarti kalian belajar. Nah, selain mencari ide pokok, apalagi coba? Ada yang tahu? Putri. Organ gerak manusia, Bu. Betul tidak? Nah, ibu akan bertanya, Putri, organ gerak manusia itu ada apa saja? Otot dan tulang. Betul tidak? Tangan untuk Danu dan Putri. Iya, betul sekali ya. Kemarin kita belajar tentang cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf dan teks. Kemarin juga dari gambar. Terus kemarin juga kita belajar tentang organ gerak Manusia. Kalian juga sudah membuat model sederhana, yaitu membuat rangka. Ya, sudah dibuat kan kemarin? Sudah. Di rumah? Sudah. Iya, bagus sekali. Nah, hari ini kita masih akan belajar, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Betul sekali. Jadi kita hari ini akan belajar masih mencari ide pokok dan juga bagaimana tentang organ gerak manusia. Ya. Nah, anak-anakku, aktivitas yang akan kalian lakukan hari ini apa saja? Coba yang pertama. Iya, betul sekali. Nanti kalian akan menyimak atau melihat gambar. Ya, setelah itu apa lagi? Nanti kalian akan mengamati video tentang macam-macam otot manusia. Setelah itu apa lagi? Yang keras tidak terdengar oleh ibu. Betul sekali. Nanti kalian akan mengisi lembar kerja. Ya. Setelah itu apa lagi? Melakukan diskusi bersama kelompoknya. Setelah itu apa? Membuat apa? Model sederhana otot manusia dari styrofoam. Sudah dibawa styrofoamnya? Nanti kalian sudah siap. Nah, anak-anak, dari semua aktivitas yang kalian akan lakukan tadi, diharapkan kalian dapat apa? Menjelaskan fungsi tulang dan otot manusia. Setelah itu juga diharapkan kalian dapat menganalisis macam-macam otot Manusia. Bagus sekali. Setelah itu dapat apa lagi? Membuat model sederhana macam-macam otot manusia dari apa? Styrofoam. Betul sekali. Setelah itu kalian juga diharapkan dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, dan kalian juga dapat menentukan paragraf dari sebuah teks. Nah, sampai di sini bagaimana? Paham? Sudah siap belajar? Hebat. Nah,
gambar berikut ini. Coba lihat. Sudah dilihat? Sudah. Iya, coba siapa yang bisa menunjukkan, bukan menunjukkan, menjelaskan. Aku olahraga dan Aku senam coba. aerobik. Oh, ini katanya sedang berolahraga. Betul atau tidak? Olahraganya apa tadi katanya? Lagi aerobik. Aerobik itu senam cepat, senam ya, yang sering dilakukan oleh ibu-ibu atau kaum hawa ya. Nah, selain senam, kira-kira sedang apa? Coba lihat ini sedang apa? Push up. Bisa push up? Iya. Ini itu kegiatan, benar sekali, kegiatan sedang berolahraga. Kegiatan ini coba menggunakan alat gerak atau tidak? Memakai alat gerak tidak? Apa alat geraknya yang dipakai? Iya, otot dan tulang. Otot dan tulangnya bagaimana, di mana? Coba, yang bergeraknya apa? Tangannya, setelah itu dan seluruh tubuh ya. Jadi olahraga di sini itu menggunakan alat gerak manusia. Betul sekali. Nah, coba anak-anak di sini suka berolahraga tidak? Suka. Di mana tempat olahraga kalian? Di lapangan. Kalau di lapangan kalian berolahraga apa? Sepak bola. Sepak bola. Apalagi selain sepak bola? Lari. Ada juga apa? Di sini ada yang suka voli. Iya, bagus. Selain voli apalagi olahraganya? Berenang. Basket. Ada yang suka berenang? Oke, berarti anak kelas 5B itu sehat-sehat karena gemar berolahraga. Betul sekali ya, pintar. Nah, anak-anak, kalian semua akan mengamati video. Silahkan cermati ya videonya baik-baik. Karena nanti kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan kalian harus berdiskusi tentang video yang akan kalian amati. Sudah siap? Sudah. Duduknya yang benar sayang. Ya, duduknya harus yang rapi, tapi juga nyaman untuk kalian belajar. Ya kan kalian itu anak-anak yang hebat, pintar dan sopan santun. Ya, siap? Siap. Oke, silahkan amati videonya. Otak kita merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Tanpa adanya otak yang melekat, tulang kita tidak dapat bergerak loh. Berdasarkan cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Pilih satu persatu jenis otot ini, lalu simak penjelasannya ya. Otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos memiliki bentuk memanjang dengan ujung lancip. Otot polos terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel pada otot polos yang terletak di tengah. Otot polos bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah.
memiliki cabang. Otot jantung terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel pada otot jantung yang terletak di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi sedang. Kemampuan kontraksi otot jantung juga sedang. Otot lurik. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak, seperti berjalan, melompat, dan melangkah bergerak. Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka. Terdapat banyak inti sel pada otot lurik yang terletak di tengah. Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Nah, bagaimana? Sudah diamati videonya? Sudah. Oke, nanti bakal ada pertanyaan dan juga harus didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi tadi ya kalau tidak mencermati dan mengamati videonya baik-baik, tidak akan dapat mengerjakan LKPD ya. Nah, coba aku akan bertanya. Tadi yang kalian amati itu tentang apa? Siapa yang tahu? Coba siapa yang tahu, Rapi? Tentang macam-macam otot manusia. Bagaimana? Betul atau tidak? Betul. Jadi tadi video yang kalian amati itu tentang macam-macam otot Manusia. Ada apa saja otot manusia itu terbagi dari berapa bagian? 3. Apa saja yang pertama? Otot jantung, otot lurik, otot polos. Pinter-pinter ya. Dia mengamati dengan baik. Nah, anak-anak coba ibu akan bertanya kembali. Otot jantung berada di mana dalam tubuh? Di jantung. Kalau otot lurik di mana? Di tangan dan kaki. Jadi otot lurik itu menempel pada rangka ya. Otot yang menempel pada rangka itu disebutnya otot lurik. Coba selain otot jantung dan otot lurik ada otot apa lagi? Siapa yang tahu? Coba tiga. Otot polos, betul tidak? Coba otot polos itu berada di mana? Betul tidak? Betul. Otot polos itu berada di dinding usus. Nah, berarti kalian sudah mengamati dengan baik ya anak-anak ya. Nah, nanti kalian akan menentukan juga. Nanti ibu akan menunjukkan teks ya. Kalian harus membaca teks yang berjudul otot manusia. Jadi kalian akan belajar selain dari video, kalian juga akan belajar dari teks ya tentang otot manusia. Nah, nanti kalian akan menentukan 3 kelompok. Silakan kalian nanti berdiskusi seperti itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian duduk berkelompok. Bagaimana sudah? Nah, kelompok hari ini ibu sudah rubah, yaitu secara heterogen. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Ya, berarti kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke, berarti sudah siap untuk bekerja sama? Sudah. Coba tepuk semangat dulu, Nasyakin pimpin. Tepuk semangat. Oke, baik. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Yuk, Nasyakin bantu ibu.
APD-nya. Di sana nanti ada petunjuknya. Sudah diterima ya APD-nya anak-anak? Sudah. So, silahkan kalian bekerja sama, berdiskusi dengan teman sekelompok. Tidak boleh ada yang mengandalkan satu sama lain. Jadi harus bekerja sama ya. Semuanya harus berdiskusi bersama. So, dimulai dari sekarang. So, ini mah cara membuatnya yang pakai strobo itu ya. So, jadi nanti ada yang menjawab strobo, ada yang mengisi, ada juga yang menambahkan iya. Nah, kalau yang ini anak-anak coba perhatikan. Di sini kan ada petunjuknya. Nanti kalian harus menggunting. Ada di lembar berikutnya, coba cek. Di lembar berikutnya ada tidak? Nih, mana? Mana ini satu lagi? Nah, di situ tuh. Nah, ini nih. Nah, ini digunting, nanti ditempel. Ini apa? Ini. Hah? Apa coba? Ya, ini jantung. Ini paru. Ini. Nah, nanti ini dimasukkan. Dia itu otot polos atau otot duri. Jadi otot jantung adanya di mana? Ini ditempel. Paham nggak? Nanti diguntingnya harus begini. Nih, jadi jangan harus lurus rapi. Oke? Siap? Ya. Bang, ada juga yang kerjasama satu sama lain ya. Jangan mengandalkan teman. Ada yang menentukan hidup. Ada juga yang iya, diguntingnya dari sini. Iya, itu dibaca saya. Nanti ditentukan kemana sih ide pokoknya. Tadi cara menentukan ide pokok itu bagaimana? Dibaca dengan cermat. Setelah itu apa? Mencari kalimat utamanya. Nanti di kalimat utama akan terdapat ide pokok. Sama-sama. Iya. Nanti digunting ya, jangan bingung. Iya, dibaca kayak apa itu ada bacanya. Harus melakukan baca. Iya. Nah, ini yang menentukan ide. Oh, dari mana? Dari bacaan. Nah, baca mana bacanya? Ya, itu nanti ditempel. Itu ditempel. Ini ada di mana? Tinggal. Mana ini? Ya. Apa ada pun fungsi
Jangan terlalu kecil ya Bu ya. Terlalu kecil nanti kebaca. Jangan terlalu keras deh, sayang. Pelan-pelan nanti biar nggak kopek-kopek. Pelan-pelan,
bisa melakukan berbagai gerakan. Ya, sekarang tunjukkan otot yang ada dalam manusia itu ada berapa? So, Princess, Mika. Ini kamu pakai ininya gini. So. Otot jantung. Otot manusia Otot manusia. terdiri dari berapa? Tiga. Apa saja tunjukin? Siapin ke teman-teman. Otot jantung, otot polos, otot urin. Iya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa? Tepuk tangan. Wah, silakan kembali ke tempat duduk. So, kelompok mana yang sudah siap? Syakir, silakan. Apa yang jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oh. Ken, untuk sama Ken aja sok Ken. Sebutkan 3 macam otot manusia berdasarkan cirinya. Ya. Otot bolos, otot Mana tunjukin baby? luri. Mana otot polos? Otot jantung mana? Tunjukin otot lurik. Otot polos cirinya berfungsi mengembangkan darah. Bentukan memanjang dengan ujung lancip. Terletak di dinding organ dalam seperti usus lambung dan hati. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah, bekerja tanpa kesadaran. Ya. So, selanjutnya M. Enggak. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak berbentuk silindris dan memiliki cabang terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel yang terletak bekerja tanpa kesadaran. Oh. Selanjutnya. Yuk. Sok aja Syakir. Bareng-bareng. Otot luri berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak, berbentuk silindris dengan garis gerak terang. Otot luri terletak pada rangka. Terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Bekerja dengan kesadaran. Kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. Kemampuan
Pertama, ada otot jantung berfungsi untuk menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Berbentuk silindris dan memiliki cabang-cabang. Terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah, bekerja tanpa kesadaran dan kecepatan kontraksi. Otot lurik berfungsi Otot luriknya mana? Alan. Otot lurik. berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Berbentuk silindris dengan garing gelap. Otot lurik melekat dengan rangka. Terdapat banyak inti sel yang terdapat di tepi. Bekerja dengan kesadaran. Kontraksi paling cepat dibandingkan otot lainnya. Kemampuan kontraksi sebentar dan mudah lelah. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Bentuknya memanjang dengan ujung lancip, terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Bekerja tanpa kesadaran. Kontraksi lambat, kemampuan kontraksi lama dan tidak mudah lelah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa? Masuk sekarang kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami. 1. Berfungsi otot jantung. Berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki cabang-cabang terletak pada dinding. Terdapat di dinding jantung terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Bekerja tanpa kesadaran. Kecepatan kontraksi. 2. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Bentuknya memanjang dengan ujung lancip. Terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Bekerja tanpa kesadaran. Kontraksi lambat. Kemampuan kontraksi lama dan tidak mudah lelah. 3. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Berbentuk silindris dengan garing gelap terang. Otot lurik melekat dengan rangka. Terdapat banyak inti sel yang
yang terletak di tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Ya, kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Oke, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silahkan kelompok 5 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Manusia memiliki otot. Otot manusia terdiri dari 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot duri. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Bentuknya memanjang dengan ujung lancip, terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah, bekerja tanpa kesadaran, kontraksi lambat, kemampuan kontraksi lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Berbentuk silindris dan memiliki cabang, terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah, bekerja tanpa kesadaran. Kecepatan kontraksi. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat dengan rangka. Terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Bekerja dengan kesadaran. Kontraksi paling cepat dibandingkan otot lainnya. Kemampuan kontraksi sebentar dan mudah lelah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kasih apa? Tangan.
Yang nilainya masih kurang nanti akan ikut Ibu remedial ya. Seperti itu. Oke? Sekarang anak-anak, tadi Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan. Hal baru apa yang tadi kalian kerjakan? Mengenal otot pada manusia. Pinter. Jadi hal barunya yaitu mengenal otot-otot pada Manusia. Jadi otot manusia itu ternyata bukan hanya satu, tetapi ada berapa? Tiga. Saya tadi betul sekali. Terus, ada yang susah atau tidak? Ada yang susah tidak? Sudah bisa semua? Kenapa tidak ada yang susah? Karena apa? Oke, karena kalian melakukannya dengan cara berdiskusi. Oke, jadi dengan berdiskusi, pekerjaan akan lebih ringan, betul sekali. Terus anak-anakku, coba tadi kalian selain belajarnya mengamati video, tadi kalian melakukan apa sih? Yang ice breaking? Bernyanyi. Bernyanyi apa kita? Iya, jadi kita belajarnya itu bukan hanya dari teks bacaan, mengamati video, tetapi dengan cara bernyanyi. Ternyata bernyanyi juga bisa mendapatkan informasi atau ilmu, yaitu nyanyinya tentang otot manusia. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku, seperti biasa, sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Beresin dulu mejanya yang rapi. Oke, sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran hari ini lebih bermakna, dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Oke, doa hari ini dipimpin oleh yang paling awal tadi hadir, yaitu siapa? Tadi kan doa sebelum belajar oleh Andanu, berarti doa penutupnya oleh Andanu juga. Silakan Andanu untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa